Para muhibbin rahimakumullah. Jadi qanaah ini sifat yang sangat terpuji. Kayak apa caranya supaya kita bisa qanaah? Imam Al-Ghazali mengatakan ada 5 cara supaya kita bisa meraih qanaah. Pertama, iktisad fil ma'isyah warifqu fil infaq. Sederhana dalam kehidupan dan kada burus dalam belanja. Supaya kita kawa qanaah. Qanaah itu artinya cukup merasa puas dengan apa yang diberikan Allah. Satu, supaya kita bisa qanaah, kita hidup sederhana, jangan burus. Amun macam-macam kehendak kada kawa qanaah. Macam-macam kehendak. Hendak nukar pakaian nang larang, hendak nukar makanan nang nyaman, hendak kendaraan nang nyaman, kada kawa qanaah kita hidup. Tapi kalau kita hidup ini sederhana dan kada burus, kawa qanaah itu. Pertama qanaah. Jadi mesti perhitungan dalam mengeluarkan rezeki. Yang kedua, supaya kita kawa qanaah, kisarul amal, pindik angan-angan. Artinya apa? Kita kada memperhitungkan lagi kehidupan 10-20 tahun akan datang. Pindik angan-angan, aku ini isuk bisa mati. Bila kada isuk, isuknya bisa mati. Atau minggu kaina bisa mati. Nah, jadi mati itu selalu ada di hadapan matanya. Nah, pindik angan-angan. Kalau inya merasa masih hidup mungkin 20 tahun, inya merasa mungkin hidup masih ada 5 tahun, nah tuh kada kawa qanaah. Pasti hendak mencari. Yang ketiga, supaya kita kawa qanaah, ma'rifatu izil qanaah. Kita mengenal kemuliaan qanaah. Qanaah sifat yang dicintai Rasulullah, sifat yang dicintai Allah. Yang keempat, ta'ammul fi tana'umil kafarah wa daiki ma'isyatil anbiya. Kita berpikir bagaimana hidup nikmatnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan bagaimana menderitanya hidup para nabi dan para aulia. Motor yang paling harat siapa bisa? Bisa orang kada Islam, bisa orang Nasrani, orang Yahudi. Rumah yang paling baik seduniaan nih rumah siapa? Bisa rumah orang kafir ampunnya. Nah, jadi kenikmatan-kenikmatan yang kita kehendaki itu semuaan sudah dirasain oleh orang kafir. Kita ini bakasnya benar aja lagi. Jadi kenikmatan-kenikmatan dalam dunia itu urusan orang kafir. Nah, kita lihat kehidupan para anbiya, kehidupan para aulia. Nah, ini sedikit banyaknya membantu kita untuk qanaah. Yang kelima, ma'rifatu ma fi jam'il mal minal khatar. Kita mengenali risikonya, bahayanya orang yang mengumpulkan harta itu. Kita bercari mengumpulkan harta itu ada risikonya. Orang berusaha bisa wajib kalau inya berusaha memberi nafkah anak bininya. Ini wajib. Dia berusaha bisa sunat kalau dia niatkan berusaha ini untuk membantu kaum muslimin dan muslimat, berpahala sunat. Misalnya aku berusaha ada keuntungannya untuk keperluan muslimin dan muslimat, nah berpahala usahanya. Yang keempat, yang kedua, yang ketiga ada berusaha ini mubah boleh. Dia berusaha untuk bernyaman-nyaman. Aku berusaha kau nukar baju yang baik, aku berusaha supaya kau makan yang nyaman, supaya dapat rumah yang nyaman. Berusaha itu boleh. Yang terakhir, berusaha ini haram. Apa usaha itu haram? Kalau tujuan untuk mengumpul harta. Kita tujuan berusaha apa? Untuk menumpuk harta. Tumpuk situ, tumpuk sini, itu kada boleh.
Jadi orang-orang yang berpikir bahwa mengumpul harta itu ada bahayanya yang besar di sisi Allah, bahaya yang besar di akhirat, nah itu akan bisa menimbulkan qanaah. Nah kemudian sesudah qanaah, yang wajib lagi kita hilangkan dalam diri kita adalah al-hasad, iri dengki. Sudah tahu disebutkan bahwa perasaan dengki itu membakar kebaikan kita sebagaimana membakarnya api akan kayu yang kering. Dengki kita buang dalam diri kita, kita ganti lawan apa? Lawan iradatul khair li khalqillah. Kita menghendaki kebaikan bagi makhluk Allah. Hati kita ini kepingin makhluk Allah ini baik. Hati kita kepingin makhluk Allah ini ke surga semua. Hati kita kepingin makhluk Allah ini bahagia semua. Hati kita kepingin makhluk Allah ini kada dengan susahnya. Nah kepingin macam itu merupakan sifat yang terpuji. Kalau hati kita ada kepingin mudahan si anu bangkrut, mudahan si anu kena dapat bala, mudahan si anu kena matinya mati kafir, nah ini sudah bertentangan dengan iradatul khair li khalqillah. Kita ingat hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa beberapa kali beliau menunjuk seorang laki-laki dan beliau mengatakan itu ahli surga. 3 hari berturut-turut dalam hadis itu disebutkan Rasulullah mengata itu ahli surga laki-laki itu. Setelah diteliti apa amal laki-laki itu, bukan banyak puasa sunat kada, bukan banyak sembahyang sunat kada. Ditakutin apa amal ikam? Hatiku kada pernah berniat jahat kepada orang Islam. Hatiku selalu berusaha, hatiku selalu berkehendak agar orang Islam itu baik. Nah, sehingga Rasulullah mengatakan itu rajulun min ahlil jannah, itu laki-laki ahli surga. Jadi kada banyak sembahyang sunat, kada panjang-panjang zikir, kada panjang-panjang sembahyang. Kalau sudah hati kita ini kawa menghilangkan kehendak jahat kepada orang muslim, siapapun orang muslim itu sudah selamat. Itulah lawanannya iri dengki. Iri dengki menghendaki kawan sengsara. Kalau ini mengingini kawan bahagia, kawan selamat. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang wajib kita hilangkan dalam diri kita, al-amnu min makrillah, merasa aman daripada tipu daya muslihat atau perdaya Allah. Ini artinya kita merasa, kita ini rasa sudah mati husnul khatimah. Kita merasa bahwa kita isuknya masih Islam. Kita merasa kita kena mati ke surga. Kita mungkin merasa amal ibadah kita diterima Allah semua. Nah itu perasaan-perasaan macam itu wajib dihilangkan dalam diri kita. Diganti lawan apa? Diganti lawan khauful akibah, takut akibat. Aku hari ini Islam, barangkali kita isuk ada Islam lagi, khawatir. Isuk kena aku Islam, barangkali kena aku mati berusia kada husnul khatimah. Nah khawatir, takutan. Berusia puasaku nang tadi kada diterima Allah, berusia ibadahku kada diterima Allah, macam apa? Nah perasaan takut macam itu kita wajib memilikinya. Rasulullah pun senantiasa berdoa. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini Rasulullah mengajari kita berdoa, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membulak-balik hati manusia, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku atas agama Engkau. Dan ini kenyataannya banyak orang yang hari ini Islam, esok sudah jadi Nasrani. Orang yang harinya rajin sembahyang, esok malas sembahyang. Orang yang hari ini rajin berzikir, esok malas berzikir. Kenapa? Hatinya dibulak-balik oleh Allah. Nah, setiap kali kita hari ini rajin kita beribadah, kita khawatir esok mudahan jam ini bulan berusia kada kau macam ini kayak apa esok. Nah, itu dituntut demikian. Nah, itu artinya adalah khauf, takut.
Kalau kita sudah merasa aman, nah ini yang bahaya. Aman, asa ke surga sudah mati, asa husnul khatimah sudah mati, asa bersama Rasulullah sudah di padang mahsyar, nah ini bahaya sudah. Kenapa? Membuat malas beribadah, membuat kulir beribadah, karena merasa aman daripada hal-hal yang macam tadi. Nah, jadi dengan demikian para muhibbin rahimakumullah, apabila sifat ikhlas ada pada diri kita, sifat melihat nikmat Allah pada diri ini ada, tawadhu ada, qanaah ada, nasihah ada, khauful akibah ada. Nah, sifat-sifat itu akan membuka kepada pintu-pintu kebaikan yang lain.